Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 14, teksnya ayat 1 sampai 25. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 10. Orang Israel menangis pada malam itu. Mereka bersungguh-sungguh kepada Musa dan Harun. Juga mereka hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Paragraf yang kedua ayat 11 sampai 25. Tuhan memarahi orang Israel yang tidak percayanya dan berkata akan melenyapkan mereka. Namun Musa memohon kepadanya akan mengampuni mereka untuk kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya, orang Israel menangis pada malam yang mendengar laporan pengintai. Mereka bersungguh-sungguh kepada Musa dan Harun tentang Tuhan yang membawa mereka dari Mesir. Juga mereka hendak melontari batu Yosua dan Kaleb, karena mereka berkata, janganlah takut sebab mereka akan kita telan habis. Pada saat itu tampak kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan, dan ia memarahi orang Israel yang tidak percayanya dan berkata akan melenyapkan mereka. Namun Musa memohon ampun untuk kemuliaan Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata bahwa mereka yang telah 10 kali mencobainya tidak akan melihat negeri Kanaan, tetapi Kaleb akan masuk ke negeri itu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, pada saat orang Israel hendak melontari batu Yosua dan Kaleb, tampak kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan, dan ia memarahi orang Israel dengan berkata, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Tuhan itu sudah rencanakan begitu, tetapi sesungguhnya hatinya tidak begitu. Kedua, ketika Musa memohon kepadanya akan mengampuni mereka untuk kemuliaannya, Tuhan berkata bahwa mereka yang telah 10 kali mencobainya tidak akan melihat negeri Kanaan, tetapi Kaleb akan masuk ke negeri itu dengan keturunannya akan memilikinya. Sebenarnya inilah rencana Tuhan. Tetapi pada waktu itu Tuhan juga ingin melihat itu Musa bagaimana responnya tentang hal itunya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel menangis pada malam yang mendengar laporan pengintai. Mereka bersungguh-sungguhlah kepada Musa dan Harun tentang Tuhan dengan berkata, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh padang? Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Itu artinya apa? Mereka akan kembalikan ke Mesir sekalipun banyak orangnya mati di tengah jalan pun. Dan pada waktu itu mereka pulang ke Mesir, jadi apa? Jadi budak lagi. Ya, karena mereka dalam kesulitan itu tidak membedakan pikiran sehat, tidak membedakannya mereka itu apa alasannya, apanya jawaban yang benarnya begitu. Sehingga mereka melakukannya demikian itu dan perkataannya demikian itu. Sehingga Tuhan marahinya kepada mereka. Kedua, Yosua dan Kaleb berkata kepada orang Israel, janganlah takut sebab mereka akan kita telan habis. Tetapi orang Israel hendak melontari batu kepada mereka. Mereka sudah tidak bisa membedakan yang benar yang salahnya. Sekalipun begitu, ketiga, Musa berkata kepada Tuhan yang bangkit murka dan ingin melenyapkan orang Israel, ampunilah mereka. Jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Memang
Musa sudah berpikir dan dia sudah tahu respon yang benarnya apanya. Harus memuliakan nama Tuhan. Untuk itu dia harus memohon mengampuni, dan cara itulah cara menyelamatkan orang Israel pun juga. Pemimpin yang benarnya harus membedakan dan harus berpikir yang benarnya mana. Aplikasi hari ini, pertama, jangan bersungguh-sungguh tentang Tuhan dan jangan berbalik dari jalan yang Tuhan membawa Anda. Kita seorang pribadi tidak boleh bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak boleh berbalik dari jalan yang Tuhan membawanya. Kedua, memohon ampun kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat dan orang percaya zaman ini yang bersungguh-sungguh dan memberontaknya dan memberitakan pengampunan Tuhan kepada jemaat supaya mereka bertobat sesungguhnya. Inilah harus melakukan dan bertindak semua hamba Tuhan, pemimpin rohaninya begitu. Jadi akhirnya praktek hari ini berdoa akan mengampuni zaman ini yang memberontaknya, jemaat-jemaat yang bersungguh-sungguh dan tidak percaya janji. Kita harus berdoa untuk itu dan memberitakan pengampunan Tuhan kepada jemaat. Harus memberitakan Tuhan sudah mengampunan kita. Yesus Kristus sudah mengampunan kita dengan darahnya. Dan itu untuk apanya? Supaya mereka memuliakan nama Tuhan dengan ketaatan dan kehidupan sucinya. Apapun kita harus fokuskan memuliakan nama Tuhan. Inilah kehidupan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.